Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Anis Nabilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses produksi media visual digital dari mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sri Kuswantono Wongsonadi dan Ibu Retno Dwi Lestari. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa sih tujuan pengenalan media visual pembelajaran. Yang pertama itu ada memperkaya pengalaman belajar. Media visual ini bisa membantu membuat materi pelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan manfaatnya itu bisa meningkatkan motivasi belajar bagi warga belajar. Yang kedua, memudahkan pemahaman. Kompleksitas konsep atau proses dapat disederhanakan melalui visualisasi dan membuat materi mudah untuk dipahami. Yang ketiga, mendukung berbagai gaya belajar. Artinya, penggunaan media visual mendukung gaya belajar seperti visual, serta memberikan variasi bagi mereka yang mungkin lebih cenderung ke gaya belajar lain seperti auditorial dan kinestetik. Yang keempat, dan terakhir, yaitu meningkatkan retensi. Artinya, informasi yang disajikan secara visual seringkali lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan melalui kata-kata atau tulisan. Baik, di sini selanjutnya terdapat komponen media visual pembelajaran. Yang pertama ada gambar dan foto, kedua diagram dan grafik, ketiga animasi dan video, keempat infografik, dan yang kelima slide presentasi. Dari komponen media visual pembelajaran ini, tujuannya itu untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi informasi bagi warga belajar. Baik, selanjutnya ada media instruksional visual digital yang kita ambil yaitu berbentuk workbook interaktif. Nah, dari workbook interaktif ini terdapat berbagai macam keuntungan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Artinya, aspek interaktif dan visual membuat pembelajaran lebih menarik dan mendorong pengguna untuk terlibat lebih lama dan lebih dalam dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, memfasilitasi retensi informasi. Artinya, penggunaan media visual dan interaktif telah terbukti meningkatkan retensi informasi dan pemahaman konsep bagi warga belajar. Yang ketiga, yaitu mendukung gaya belajar yang berbeda. Dari workbook interaktif ini, pengajar bisa melayani berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditorial, dan kinestetik, dan membuatnya efektif untuk berbagai pengguna. Dan yang terakhir yaitu mendorong kemandirian belajar. Artinya, workbook interaktif ini memberikan kesempatan bagi pengguna atau warga belajar untuk mengontrol jalannya pembelajaran mereka dan memungkinkan warga belajar eksplorasi dan belajar mandiri. Baik, selanjutnya di sini terdapat dua gambar dengan maksud atau tujuan yang sama, yaitu mengenai poster iklan. Tapi kita bisa melihat perbedaan antara kedua gambar. Nah, yang untuk menjadi catatan kita dalam membuat desain adalah kita harus membuat informasi yang terstruktur dan rapih agar mudah dicerna oleh pembaca. Kita bisa melihat gambar yang kanan itu kata-katanya atau tulisannya terstruktur dan rapi, sedangkan yang gambar sebelah kiri tulisannya itu tidak terstruktur. Baik, selanjutnya kita lihat di sini terdapat dua gambar dengan konteks yang sama, yaitu tentang terstrukturnya kalimat. Dan gambar yang di kanan merupakan gambar yang benar dan di kiri merupakan gambar yang salah. Jadi, yang dapat kita perhatikan dalam kedua gambar ini yaitu aturan kedekatan membantu kita bisa memastikan bahwa informasi itu terstruktur dengan baik. Dengan cara ini, penonton atau pembaca atau warga belajar akan lebih mudah memahami sesuatu dan tidak perlu mencari tahu hubungan elemen informasi dalam sebuah desain.
Baik, selanjutnya kita masuk mengenai skema warna. Nah, skema warna ini sangat penting dalam desain karena memiliki dampak langsung pada bagaimana pesan atau informasi disampaikan. Skema warna ini yang baik dapat meningkatkan daya tarik visual sebuah desain dan membuatnya lebih menarik bagi warga belajar. Nah, kombinasi warna yang harmonis dan seimbang juga dapat membuat desain lebih mudah dipahami dan lebih menarik perhatian. Nanti teman-teman saya akan menaruh beberapa link yang bisa membantu teman-teman untuk memilih skema warna untuk membuat suatu materi desain visual. Baik, selanjutnya di sini ada bagaimana membuat media visual instruksional yang menarik. Di sini ada beberapa panduan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, kenali audiens Anda, yaitu dengan lakukan analisis kebutuhan dari warga belajar, kemudian tentukan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang jelas nantinya akan bisa membimbing proses desain dan pengembangan media. Kemudian, pilih jenis media visual yang tepat. Gunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, ataupun infografik sesuai dengan materi yang disampaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman bagi warga belajar. Kemudian, yang selanjutnya yaitu terapkan prinsip desain visual. Yang perlu diingat yaitu hindari desain yang terlalu rumit atau berlebihan, memperhatikan kontras warna, dan lain-lain. Kemudian, membuat konten yang interaktif dan partisipatif, yaitu dengan menambahkan elemen interaktif seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran aktif bagi warga belajar. Kemudian, uji dan dapatkan umpan balik. Uji media visual pada sekelompok kecil audiens atau target untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan dan keterlibatan pembelajaran. Nah, dari umpan balik ini, umpan balik dari audiens, kita bisa menggunakannya sebagai bahan revisi dari media pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian, evaluasi efektivitas. Nanti kita bisa menggunakan survei ataupun tes atau metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, nantinya dari data hasil survei yang kita gunakan, kita bisa membuat penyesuaian dan perbaikan pada media visual di masa mendatang. Baik teman-teman, di sini terdapat penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Yang pertama yaitu penyuluhan dan kampanye kesadaran, kedua pendidikan kesehatan, ketiga pelatihan dan workshop, keempat pemberdayaan masyarakat, kelima edukasi lingkungan, keenam penyajian informasi dalam keadaan darurat. Jadi, dari penerapan media visual ini, kita bisa menggunakan berbagai teknik produksi media visual seperti fotografi, infografis, videografis, desain grafis, animasi, dan lain-lain dengan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik teman-teman, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.